masuk selimut dan megang HP. Taunya aroma tadi lebih menyengat. Ini kamar mandi terbuka sedikit dong, bener-bener kenceng. Dan untungnya ya teman-teman, untungnya posisi dia di belakang pintu. Hai guys, meet me again. Welcome back to konten SOP, Story of People. Kita balik di konten SOP lagi karena mau lanjutin yang cerita kemarin ya guys ya. Belum kelar-kelar yang part satunya tentang yang dijilat, dibuka, dicelupin itu ya guys ya. Nah, kali ini kita akan membahas yang kan sosoknya di cerita dijilat dicelupin ini kan ada sosok dua yang ganggu itu kan, yang jilat itu kan. Yang pertama kan perempuan sudah kelar. Ini yang kali ini kita bakal ceritain yang kedua. Nah, gimana keseruannya atau keseremannya atau gimana? Jangan lupa subscribe. Part 2. Di part 2 ini mungkin agak sedikit lebih menjijikan dari part sebelumnya. Aku minta maaf ke kalian semua, khususnya cowok-cowok. Ya, aku maafin. Yang baca tweet ini mohon maklumi, aku yang menempatkan kata atau kalimat yang kurang pas. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oke, mulai bercerita. Niat aku baik, cuma mau para cewek-cewek yang udah balik lebih hati-hati sewaktu datang bulan, dan paling terpenting jaga kebersihan juga, semangat. Kejadian ini tanggal 2 Agustus 2020. Tempatnya rumah nenek yang sama keluarga aku ditempatin. Bangunan yang tua, belum direnovasi lagi. Posisi rumah dekat banget sama aliran sungai. Malahan cuma kehalang satu rumah aja. Mempunyai 2 lantai. Lantai atas dijadikan toko dan ruangan, dan lantai kedua jadikan ruangan tanpa pintu, dijadiin tempat penyimpanan barang yang udah nggak pernah digunain lagi. Oke, back to story. Aku haid rada banyak, cuma nggak normal gitu. Sehari esoknya nggak ada, mungkin gara-gara stres, banyak pikiran kali. Jadi siklusnya nggak normal gitu. Sekalinya keluar pasti pembalut terpanjang auto terisi full, dan itu mengganggu aku banget. Nggak nyaman sama darah yang banyak-banyak. Hari itu saudara aku meninggal setelah sakit yang ia alami. Lagi haid, saudara meninggal, memicu tingkat sensitivitas aku meningkat. Dan bodohnya aku nggak ngaca dari pengalaman sebelumnya. Dari jam 4 sore mama udah kesel gara-gara aku belum mandi dari tadi. Mana aku harus pergi ke rumah saudara yang meninggal. Oke, aku kesana jam 4:30 lebih karena nunggu adik, dan pergi dalam keadaan belum mandi. Ditambah pembalut belum aku ganti dari siang, soalnya pas aku cek masih dikit, nggak banyak banget. Jadinya ntar aja kalau mau mandi. Pulang dari rumah saudara yang meninggal itu selesai azan maghrib. Gara-gara omelan mama yang nggak pernah berhenti nyuruh mandi, akhirnya aku mandi biar nggak berisik. Namanya juga habis dari yang meninggal, posisi lagi halangan juga, perasaan nggak enak, terus bikin overthinking. Dari habis sisa kakiku berat banget, mana pundak aku juga berat, tapi ya udah ya, toh gangguannya gini-gini aja, nggak bikin kesel juga, cuma meluk dan numpuk di bahuku. Mungkin gara-gara aku nggak fokus, kurang sehat juga, atau lebih sensitif. Aku juga usahain buat ngalihin semuanya ke nonton film, tapi tetap aja malam itu ada flash di mana aku cuma bengong, diem, kayak linglung gitu. Aku kalau bengong terus sadar langsung nyebut astagfirullah. Di rumah meskipun ada orang, tapi ya namanya juga suasana beda dari biasanya, ngebuat aku makin gak nyaman. Pas beres nonton series Friendzone, aku keluar kamar buat bersih-bersih dan buang air kecil. Kaki aku tetap berat, cuma pas nengok ya begitulah. Ada yang ngegelantung dong. Ada yang gelantung terus, ini hidupnya dipenuhi dengan, oh iya, dia kan apa itu bisa ngelihat ya istilahnya, yang kemarin dia cerita. Lanjut,
Dia meluk kaki aku sampai aku dekat tangga. Dari tangga ke dapur sosok itu hilang. Jangan fokus ke sosok yang meluk kakiku. Sosok itu emang sedikit jahil. Namanya juga cowok, kadang suka pengen diperhatiin lebih sih. Dia emang suka nongkrong di anak tangga paling bawah. Acara bersih-bersih dan buang air pun beres. Aku matiin lampu kamar mandi. Pas jalan ke kamar lagi, kok kayak ada yang overpatching dari belakang ya. Ngerasa baunya beda. Baunya di rumah sama yang di luar beda. Makanya aku sedikit overthinking, takut kenapa-napa. Dan pas buang air kecil, pembalut emang agak banyak. Lebih parahnya lagi sewaktu keluar air kencing, malah bersamaan keluar darah kotornya yang bener merah seger. Wah, maaf banget cowok yang baca tweet ini jadi jijik. Cuma aku harus ngejelasin secara detail, maaf ya. Darah encer dan ada juga yang bentuk lendir gitu, kayak yang dikeluarin paksa semuanya. Cuma habis itu aku istighfar lagi. Di luar suara ayam kedenger kan, katanya suaranya gitu nandain ada makhluk halus sekitaran kita. Jak 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 jak. Mana ada suara anak ayam kan, nggak lucu juga malam-malam ada suara anak ayam. Oke, back again. Oke, cepat-cepat bersihin pakai air doang 1 ember penuh biar nggak lama. Biasanya kalau aku habis pipis aku suka sekalian pakai rinso tuh lantai mandi biar wangi. Pas aku keluar kamar mandi langsung ketemu beberapa gangguan. Aku beristighfar sambil jalan ke kamar lagi. Dan aku abaikan setiap ada yang ganggu. Aku tidur ngebelakangi horden masuk ke kamar kan. Cuma kalian pernah nggak sih ngerasain tiba-tiba ada angin yang lewat doang cuma bikin bulu kuduk berdiri wush gitu ya. Nah itu aku ngalamin. Aduh, bakal nggak beres malam ini. Aku harus siap siaga. Aku coba buat tidur malam ini, merem, baca surat pendek dan terus astagfirullah biar pikiranku isi dan jiwaku tenang. Tolong dong ya, ada yang jalan-jalan kayak diinjek-injek gitu jalannya. Di kamar emang ada satu penunggu dan itu cowok yang duduk di meja jati yang udah tua tadi. Cuma bukan itu pelakunya. Aku gak mau lihat karena baunya beda. Makhluk yang di rumah aku udah apalah rumahnya gimana. Aku coba narik kaki aku dan dilipat ke atas gara-gara takut digaruk atau dipegang kan. Suara ketawanya kedenger dong. Ini pertanda nggak bagus dong. Mana lagi di dapur suara gelas yang dipikul pakai sendok kedenger ting 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 itu 3 kali. Kenapa orang rumah pada nyenyak dong tidurnya? Kenapa cuma aku doang gitu yang dengerin semua ini? Kesel jadinya, ngerasa dipermainkan sama setan dong. Karena emosi digangguin, penasaran juga apa yang terjadi di dapur. Aku orangnya penasaran dan penakut juga. Iya, orang ini penasaran banget kayak kemarin ya. Aku bangkit dari kasur dan jalan ke dapur lagi. Lampu ruang tamu aku nyalain dulu biar nggak takut-takut amat. Dan aku pikir ya, yang gangguin aku tuh penunggu rumah ini. Tapi aku mikir 2 kali. Satu, yang menunggu di anak tangga paling atas itu cewek, dan kalau ganggu pun pas ke tangga aja, nggak pernah bersentuhan ke bawah tangga. Dia setak aja di sana, berdiri kayak patung, cuma kelihatan kaki doang kan, yang udah nggak tahu bentuk kan. Mual kan. 2, cewek Chinese. Lanjut aku pikir cewek Chinese yang ada di kamar dekat dapur. Dia as always hadap cermin lemari itu enggak sih. Untung lemari itu udah nggak dipakai. Dia itu cantik, setengah mukanya aja yang nyeremin. Rambutnya pendek, ada poninya, pakai dress, tidur atas lutut. Pas aku melewat kamar itu dengan posisi pintu terbuka, aku lampu kamar juga temaram. Pakai sudut mata aku gegara nggak mau lihat langsung. Dia lagi nempelin tubuhnya, terus seolah-olah dia lagi ngepuas cermin dong. Dari situ aku bukan si Chinese atau cewek tangga, tapi pas aku posisinya tepat di dapur, di sana nggak ada siapa-siapa, kosong. Cuma ada sampah kresek di dekat wastafel. Yang aneh cuma mau nyengat, bau nyengat, busuk, amis, bikin kepala puyeng. Itu arah kanan. Bertepatan itu aku mau keluar kamar mandi. Guys, tolong ya, aku deg-degan, deg-deg, deg-deg, deg-deg. Pas
Pas nengok ke arah kanan, sial, kamar mandi tadi nggak aku tutup, terbuka lebar. Bego kan. Apa sosok lain duduk di lantai, ada sosok lain duduk di lantai kamar mandi. Bayangin, dia duduk dong ngadep ke arah pintu. Mending ya dia belakang pintu aja biar lebih enak dan nggak kaget. Aku ngeliat dia duduk sedikit membungkuk, cuma lidahnya ngeluar ngejalur ke lantai. Itu dimana aku posisi bekas kencing. Aku mikir, masa masih kecium juga darah aku? Kan udah aku bersihin satu ember. Aku dalam hati gak berhenti beristighfar. Pas aku mau pergi, dia nengok ke aku. Dia nengok ke aku sambil ngejulurin lidah. Aku blank, muka dia nggak hancur-hancur amat, masih bisa dikatakan manusiawi. Wajah dia kayak nakal, badung cicilan gitu loh. Kalau disuruh teriak, ya aku bakal teriak sekenceng-kencengnya mungkin, ngebangunin satu rumah karena kaget. Tapi kan ini poinnya, aku udah biasa lihat yang gitu-gituan. Dia lagi ngapain sih? Enak itu darahnya. Tapi kan di sini poinnya, tapi kan ini poin utamanya, aku udah biasa ngeliat yang gitu, jadi ya udah liatin aja loh. Kayak dia lagi ngapain sih? Enak gitu darahnya. Sosok itu tuh cewek, kukunya panjang, rambutnya juga panjang, tangan kiri rada cabik-cabik warna hijau kecampur darah. Lidahnya itu loh yang panjangnya bikin geli penglihatan aku, dan aku gak bisa lari, kayak di lock gitu sama dia buat stay. Tolong bayangin ini, cara pindahnya yang gak manusiawi, ngerangka, cuma kedua tangannya tuh menghadap ke arah badan gitu. Aduh gimana sih aku ngejelasinnya. Dan habis itu dia duduk di ujung dekat wastafel. Tolong dong baunya, maaf ya Neng, bau kamu tuh benar-benar bikin aku mual. Gak apa-apa, aku lebih baik muka hancur daripada bau yang gak mengenakan, dia bilang gitu sama hantu tersebut. Dia duduk sambil ngecap bibir, sekalian kayak lagi nyedot-nyedot gitu. Oh shit, aku yakinin diri sendiri biar aku kembali fokus dan gak takut akan kalah sama dia. Akhirnya kaki aku mulai bisa digerakin tanpa aba-aba. Aku lari dan ngegabruk ke kasur, meluk apapun yang bisa aku peluk, dan sedikit jaga. Beberapa menit dari aku udah masuk ke kamar, aku sedikit terkekeh gitu, kayak ketawa kecil. Aku langsung astagfirullahaladzim, sadar. Tamat. Thank you so much untuk kalian yang baca pengalaman. Tamat. Thank you so much untuk kalian yang baca pengalaman ini, yang nonton juga, kasih pemahaman juga, kasih masukan juga buat aku, kritik juga. Aku seneng atas respon kalian. Maaf kalau ada salah-salah kata, mohon dimaklumi. Ini treat pertama aku, treat hasil pengalaman juga. Oke, udah kelar guys tentang cerita tentang dijilat, dibuka, dijilat, dicelupin, sudah keluar ya guys ya. Gimana, kalian suka nggak sih? Kalau kalian suka, di like dong, di komen dong, oke? Yang mana-mana, kita ketemu di next video cerita berikutnya. See you di next video. Bye.